Umat Islam dari seluruh dunia diwajibkan sholat dengan menghadap kiblat. Kiblat sholat bagi umat Islam adalah Ka'bah. Ka'bah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram, Hatia, Kalaid, Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ada sumber sejarah yang mendalam dan ilmiah yang mengungkapkan asal-usul Ka'bah dengan cara yang memikat. Konon, Ka'bah telah hadir sejak zaman Nabi Adam, bahkan disebut sebagai bangunan pertama di muka bumi, dan bukan hanya sebagai rumah ibadah pertama yang didirikan oleh manusia. Menggambarkan monumentalitasnya, Ka'bah yang juga dikenal sebagai Baitullah telah berdiri teguh di muka bumi ini selama berabad-abad, menantang usia dan zaman dengan kehadiran yang megah. Seorang profesor dan dokter bernama Mutawali dalam karyanya yang monumental menyampaikan bahwa Ka'bah bukanlah hasil dari upaya pembangunan oleh Nabi Ibrahim semata, melainkan sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia, Baitullah yang dibakar, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 93. Firman Allah ini menjelaskan bahwa Ka'bah telah menjadi pusat ibadah dan petunjuk bagi umat manusia sejak awal keberadaannya. Dengan demikian, Ka'bah bukanlah sekedar struktur fisik yang mengesankan, tetapi juga simbol dari keberadaan manusia dan hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Sejak zaman Nabi Adam, Ka'bah telah menjadi pusat spiritualitas dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik para pencari kebenaran dari seluruh penjuru dunia untuk berkumpul di sana dalam pengabdian dan penghormatan. Keberadaannya yang sangat lama menunjukkan bahwa Ka'bah bukanlah sekedar bangunan biasa, tetapi merupakan penanda waktu dan keabadian dalam perjalanan spiritual manusia. Dalam setiap sudut dan sisi Ka'bah, kita menemukan jejak-jejak sejarah yang menyentuh hati dan jiwa umat Islam di seluruh dunia. Setiap langkah yang diambil di sekitarnya, setiap doa yang diucapkan di dekatnya menghubungkan kita dengan warisan yang luar biasa dari generasi yang telah berlalu. Ka'bah bukanlah hanya lambang agama, tetapi juga simbol persatuan, kekuatan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi dan tak terbatas. Menurut Profesor Dr. Mutawali Asyarawi, dalam pemikirannya yang mendalam, kita dihadapkan pada suatu realitas yang menarik perhatian, bahwa sesuatu yang Allah nyatakan dibangun untuk manusia tentu tidaklah dibangun oleh manusia itu sendiri. Konsekuensinya, Ka'bah yang secara eksplisit disebutkan sebagai dibangun untuk manusia dalam surat Ali Imran ayat 96 menimbulkan pertanyaan yang menarik. Siapakah yang sebenarnya membangunnya? Ayat suci ini menunjukkan bahwa Ka'bah bukanlah hasil karya manusia. Bahkan sebelum kehadiran manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam ini terungkap dalam Al-Quran, di mana surat ketiga Ali Imran ayat 96-97 menegaskan bahwa rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah. Namun bukanlah manusia yang membangunnya. Seiring dengan itu, dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 38, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa tukang mas telah ada sebelumnya, merujuk pada pembangunan rumah pertama untuk manusia.
Sebagai seorang muslim, kita telah diajarkan bahwa Ka'bah dibangun dalam konteks sejarah oleh dua nabi besar, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun, pandangan sejarah yang lebih dalam mengungkapkan bahwa pembangunan Ka'bah sebenarnya dapat ditelusuri jauh ke belakang hingga masa Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di muka bumi. Dengan demikian, Ka'bah bukanlah hanya bangunan fisik yang megah, tetapi juga titik pusat dari kehadiran spiritual manusia di bumi. Sejarah panjangnya mengisyaratkan akan keabadian dan kekuatan yang mengesankan, serta hubungan yang mendalam antara manusia dan penciptanya. Ka'bah tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol dari keteguhan, kebenaran, dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup sepanjang sejarah manusia. Sehingga ketika kita berdiri di hadapannya, kita tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga mengalami suatu kehadiran yang melampaui batas-batas waktu dan ruang. Dalam riwayat yang tercatat dalam Al-Quran, Ka'bah disebutkan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Namun seringkali terjadi kekeliruan dalam memahami peran Nabi Ibrahim dalam pembangunan Ka'bah. Sebagian orang menganggap bahwa Nabi Ibrahim adalah yang pertama kali membangun Ka'bah. Namun hal ini adalah suatu anggapan yang keliru. Sebenarnya peran Nabi Ibrahim dalam konteks ini adalah meningkatkan kembali bangunan Ka'bah yang sudah ada sebelum kedatangan manusia pertama di muka bumi. Dalam ayat Al-Quran, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 127, menggambarkan momen ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan dasar-dasar Baitullah, sementara Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Ayat ini memberikan gambaran bahwa Ka'bah telah hadir sebelum Nabi Ibrahim. Namun beliau bersama putranya melakukan tugas memperbaiki dan meninggikan pondasinya. Dalam bukunya tentang haji dan umroh, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Ka'bah telah ada sebelum masa Nabi Ibrahim. Namun, kemungkinan saat itu Ka'bah telah mengalami kerusakan atau bahkan runtuh, sehingga Nabi Ibrahim dan Ismail ditugaskan untuk memperbaiki dan meninggikan kembali bangunan tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang lebih dalam tentang peran Nabi Ibrahim dalam pembangunan Ka'bah menggambarkan bahwa beliau bukanlah yang pertama kali membangun Ka'bah, melainkan memperbaiki dan meninggikan kembali bangunan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa Ka'bah bukanlah hasil dari usaha manusia semata, tetapi merupakan bagian dari rencana ilahi yang melampaui batas waktu dan pemahaman manusia. Keberadaannya yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam menegaskan bahwa Ka'bah adalah titik pusat spiritualitas yang abadi, menghubungkan generasi-generasi manusia dalam ibadah dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa sejarawan telah mengemukakan pandangan menarik mengenai lokasi tempat berdirinya Ka'bah saat ini. Mereka menyebutkan bahwa lokasi tersebut dulunya adalah sebuah tanah tinggi yang berwarna merah, di mana kaum Amalek pernah melakukan ibadah. Sejarah mencatat bahwa tempat ini telah dihancurkan sebelum kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Hijaz. Namun dengan kedatangan beliau, tempat ini disucikan, mengubahnya menjadi tempat yang kudus. Sejarawan masa lalu seperti yang diulas oleh Ali Husni Al-Kar dalam bukunya tentang sejarah Ka'bah menyebut Hijaz sebagai Al-Bilad Al-Muqaddasas atau negeri yang suci. Ada pula pandangan yang lebih spekulatif dari sejarawan masa lalu yang dikutip dalam buku-buku sejarah Ka'bah.
menyatakan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh para malaikat sebelum penciptaan bumi. Mereka mengemukakan bahwa Ka'bah telah berdiri selama 2000 tahun sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Pandangan ini bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Mengapa hendak menjadikan khalifah yang akan menimbulkan kerusakan?" Sementara mereka senantiasa bertasbih dan memujinya. Namun Allah menyatakan bahwa Dia mengetahui hal-hal yang tidak mereka ketahui. Dalam keragaman pandangan ini, kita melihat bahwa Ka'bah tidak hanya memiliki dimensi fisik sebagai sebuah bangunan, tetapi juga dimensi spiritual yang mendalam. Lokasinya yang kini dianggap kudus telah menjadi fokus perhatian dan pengabdian umat manusia sepanjang sejarah. Dengan menggali lebih dalam sejarah dan pandangan beragam ini, kita dapat mengapresiasi kompleksitas dan keraguan dari pusat spiritual ini, yang terus menjadi sumber inspirasi dan pengabdian bagi umat manusia di seluruh dunia. Menurut sebuah riwayat yang memikat, terungkap bahwa malaikat pernah merasa bersalah karena mereka bertanya tentang keputusan Allah untuk menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka merasa seolah telah menimbulkan kemurkaan Allah dengan pertanyaan mereka. Namun, ketika mereka merasa menyesal dan ketakutan, mereka memohon ampunan kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Dalam tindakan penuh penyesalan ini, para malaikat melakukan tawaf mengelilingi arasy Allah sebanyak 7 kali, seperti telurnya jamaah haji mengelilingi Ka'bah saat ini, sambil berseru penuh pengabdian, "Labbaik ya Allah, kami datang menyambut panggilan-Mu. Kami datang memohon ampunan-Mu, kami memohon ampunan dan bertaubat kepadamu." Melihat kerendahan hati dan penyesalan yang mendalam dari para malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat-Nya dan menciptakan sebuah rumah di bawah arasy-Nya yang disebut sebagai Baitul Ma'mur. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Tawaflah kamu di sekitar rumah ini dan tinggalkanlah arasy." Sebagai tanggapan atas perintahnya, para malaikat pun melakukan tawaf di sekitar Baitul Ma'mur. Tidak berhenti di situ, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan para malaikat yang ada di bumi untuk membangun sebuah bangunan yang serupa dengan Baitul Ma'mur. Perintah ini menegaskan bahwa kehendak Allah akan terlaksana dan bahwa kebaikan dan ketakwaan selalu dihiasi dengan rahmat-Nya. Dalam kisah ini, kita melihat bagaimana kerendahan hati dan penyesalan yang tulus dapat mengundang rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaf para malaikat di sekitar Baitul Ma'mur dan pembangunan bangunan serupa oleh malaikat di bumi adalah manifestasi dari pengabdian yang mengalir dari rasa hormat dan kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga mengingatkan kita akan kebesaran dan kemurahan-Nya yang selalu siap untuk menyambut mereka yang kembali kepadanya dengan tulus dan rendah hati. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk tawaf mengelilingi bangunan tersebut, mirip dengan aksi para malaikat di Baitul Ma'mur. Sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Al-Walid Al-Ansar dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, suatu ketika Allah mengutus para malaikat-Nya dengan perintah, "Dirikanlah untukku sebuah bangunan yang bentuknya menyerupai Al-Baitul Ma'mur dan memiliki nilai seperti dia." Setelah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua malaikat yang ada di bumi untuk tawaf di rumah tersebut, sebagaimana penduduk langit juga melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Abu Al-Walid menambahkan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam.
Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah orang pertama yang membangun Ka'bah saat diturunkan ke bumi. Nabi Adam alaihissalam merasakan kesedihan dan kerinduan yang sangat mendalam. Puncak kesedihan beliau adalah karena beliau diterlantarkan di bumi dan tidak lagi dapat melakukan ibadah spiritual seperti melakukan langkah ibadah bersama para malaikat yang biasa mengelilingi arsy Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kesedihan Nabi Adam alaihissalam dengan memberinya izin untuk membangun Ka'bah di bumi sebagai perwakilan dari Arsy yang selalu dirindukannya. Hadis yang diriwayatkannya oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya yang berjudul Dalailun Nubuwah mengenai pembangunan Ka'bah. Ia mengutip jalur Ibnu Hayya secara marfu yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah pernah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Adam dan Hawa sambil menunjukkan lokasi. Maka Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada keduanya, dan isi dari wahyu tersebut adalah didirikanlah untukku sebuah bangunan segitiga. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa kemudian mengikuti perintah tersebut dengan tekun. Nabi Adam mulai menggali tanah, sedangkan Hawa membantu memindahkan tanah galian tersebut. Mereka bekerja bersama-sama dengan penuh dedikasi dan kesungguhan. Nabi Adam terus menggali tanah hingga akhirnya air mulai mengalir dari dalam tanah dan terdengar seruan dari bawah, "Cukup wahai Adam." Setelah bangunan Ka'bah selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk melakukan tawaf di sekitar bangunan tersebut. Allah berfirman kepada mereka, "Engkau adalah manusia yang pertama, dan ini adalah bangunan yang pertama." Dengan penuh kepatuhan, Nabi Adam dan Hawa melaksanakan perintah Allah tersebut, memperkuat ikatan spiritual mereka dengan Sang Pencipta. Namun, seiring berjalannya waktu, pada masa banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah ini runtuh hingga tersisa hanya pondasinya. Tetapi ketika masa Nabi Ibrahim alaihissalam tiba, beliau membangun kembali pondasi Ka'bah dengan meninggikannya, memperbarui ciri khasnya sebagai rumah suci yang dituju oleh umat manusia dalam ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat hadis tentang pembangunan Ka'bah terdapat variasi cerita yang menggambarkan proses tersebut. Salah satu riwayat yang dikenal hanya diriwayatkan lewat satu jalur, yaitu Ibnu Hayyah, yang diperdebatkan keabsahannya karena masuk dalam kategori perawi yang lemah. Namun dalam kitabnya Al-Ma'arif, Ibnu Qutaibah menyebutkan bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Syekh bin Adam. Menurut Ibnu Qutaibah, Syekh bin Adam adalah putra Nabi Adam yang paling mulia, paling utama dan paling dicintai oleh Nabi Adam alaihissalam. Dia dianggap sebagai penerus dan pengganti bapaknya dalam peran spiritual. Dari garis keturunannya, seluruh manusia berasal. Syekh bin Adam membangun Ka'bah dari tanah dan batu tepat di lokasi yang pernah ditinggali oleh Nabi Adam alaihissalam setelah turun dari surga. Kisah pembangunan Ka'bah oleh Syekh bin Adam ini menggambarkan hubungan yang erat antara manusia dan tempat suci tersebut, serta pentingnya pengabdian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini juga mengilustrasikan bagaimana pembangunan Ka'bah menjadi bukti cinta dan ketundukan manusia kepada Allah, serta kesinambungan perjalanan spiritual manusia sejak awal penciptaan. Wallahu a'lam bishawab.